Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Para pemirsa dan semua sahabat DP Ansor yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita sudah memasuki lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Tak lain tak bukan semua ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya besi itu adalah sesuatu yang kuat, tapi sekuat-kuatnya besi itu bisa leleh ketika dipanaskan oleh api. Api itu kuat, tetapi sekuat-kuatnya api dia akan padam ketika disiram oleh air. Dan sekuat-kuatnya air dia akan berpindah ketika tertiup oleh angin. Dan sekuat-kuatnya angin dia akan terhadang oleh besarnya gunung. Dan sekuat-kuatnya gunung dia akan hancur di tangan manusia yang batil. Dan sekuat-kuatnya manusia dia akan terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan sekuat-kuatnya nafsu itu akan kalah oleh orang yang kuat imannya. Jadi bagaimana cara kita menjadi orang yang kuat imannya? Ulama terdahulu menerangkan dalam salah satu kitabnya, Al-Insanu Al-Qawiyul Iman huwa alladzi yastati'u ayyukassira hiddata syahwatin nafsi wa yatamassalu awamirallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya manusia yang kuat imannya adalah manusia yang mampu untuk mengontrol hawa nafsunya dan juga senantiasa menjalankan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua kriteria ketika kita ingin menjadi orang yang kuat imannya, yaitu satu, kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita juga harus bisa mengontrol hawa nafsu kita sendiri. Jadi tidak cukup kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi lain kita membiarkan hawa nafsu kita sendiri. Karena di sini pentakbirannya dengan menggunakan wawu, yang mana wawu adalah huruf ataf yang dimakna mutlakil jam'i ay jam'il mutlak, harus menggabungkan antara satu dengan yang lain. Terus muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengontrol hawa nafsu kita? Imam Al-Busairi menerangkan dalam syairnya, wan nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba'ala hubir radha'i wa in taftinhu yan fatimi. Bahwasanya yang namanya nafsu itu seperti halnya anak kecil, digambarkan seperti halnya anak kecil, yang mana ketika anak kecil ini dibiarkan akan tumbuh berkembang selalu menyusu pada ibunya. Akan tetapi ketika anak kecil ini sudah dilatih dari kecil atau ketika sudah disapeh, maka dia akan menerima. Jadi harus ada kontrol dari diri kita, harus ada kontrol, harus ada kendali dari dalam diri kita. Ini selaras seperti yang didauhkan oleh Imam Abu Du'aib Al-Hudaili dalam syairnya, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha fa idza
turadda ila qalilin tukna'u. Jadi yang namanya nafsu itu akan senantiasa melaksanakan hal-hal yang bersifat menyenangkan ketika tidak ada kontrol dari diri kita. Akan tetapi ketika dipaksa atau dikontrol, dikendalikan oleh diri kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan menerima. Jadi kesimpulan dari kultum ini, bahwasanya was-sa'adatu kulluha fi an yamlika ar-rajul nafsahu was-saqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Nafsu dan akal yang ada dalam diri kita lah yang menentukan beruntung atau tidaknya diri kita. Nafsu dan akal yang ada dalam diri kita lah yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Saya kiranya cukup sekian kultum pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.